Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rinadia Skarfitri dan ada teman saya Ramadita Ananda, Linda Karlinda, dan Muhammad Syamsul Ikhwan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai titrasi kompleks simetri. Nah, yang pertama ada pengertian titrasi kompleks simetri. Titrasi kompleksometri merupakan salah satu metode kuantitatif dengan memanfaatkan reaksi kompleks antara ligan atau EDTA dengan ion logam utamanya. Nah, titrasi kompleksometri juga merupakan reaksi pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Titrasi kompleksometri merupakan suatu metode konvensional yang digunakan untuk menentukan kadar kalsium dan logam dalam suatu sampel. Nah, kalsium akan diikat oleh EDTA selama proses titrasi, dan titik akhir akan ditunjukkan oleh perubahan warna pada indikator metapolofitnya. Titrasi kompleksometri ini sangat bergantung atau dipengaruhi oleh yang namanya pH. pH yang lebih besar, kira-kira lebih dari 12 atau 12, kebanyakan EDTA-nya berada dalam bentuk tetraanion. Sementara, pada harga pH yang lebih rendah, zat yang berproton dan seterusnya ada dalam jumlah yang sangat berlebih. Selanjutnya yaitu EDTA. EDTA merupakan suatu asam amino polikarboksilat yang tidak memiliki warna dan merupakan zat padat yang larut dalam air. EDTA sendiri berperan sebagai ligan heksadentat dan zat penghelat yang memiliki kemampuan untuk menjadi scatter dalam ion logam. Keunggulan dari EDTA yaitu mudah larut dalam air dan dapat diperoleh dalam keadaan murni, sehingga EDTA banyak dipakai dalam percobaan kompleksometri. Dalam titrasi kompleksometri, yang pertama Lebek yang menggunakan ligan monodental sebagai pengkelat, misalnya menggunakan titran perak nitrat untuk menentukan kadar cyanida. Kedua, Schwarzenbeck yang menggunakan ligan polidental terutama tertuju pada asam-asam amino polikarboksilat. Salah satunya adalah etilen adiamin tetraasid atau disingkat dengan EDTA yang merupakan suatu asam organik berbasa 4. Ada 4 metode titrasi kompleksometri. Yang pertama, titrasi langsung. Titrasi yang dapat dilakukan terhadap sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Yang kedua, titrasi tidak langsung, yaitu penentuan sulfat dengan penambahan larutan baku barium berlebihan dan menitrasi dengan EDTA. Yang ketiga, titrasi substitusi. Titrasi yang digunakan apabila tidak ada indikator yang sesuai untuk logam yang ditentukan. Yang terakhir, titrasi kembali. Titrasi ini digunakan apabila reaksi antara kation dengan EDTA berjalan lambat atau saat indikator yang sesuai tidak ada. Contoh reaksi pada titrasi kompleksometri: Ca EBT dalam kurung merah anggur plus Na EDTA, Ca EDTA plus EBT dalam kurung biru laut. Adanya perubahan warna dari merah anggur menjadi biru laut pada percobaan ini mungkin disebabkan oleh di dalam sampel tersebut memiliki atau mengandung ion Ca2+, dan titrasi perubahan warna dapat berlangsung dengan cepat karena penambahan indikator seperti indikator yang digunakan pada percobaan ini adalah indikator EBT 0,5%. Kadar CaCO3 dalam sampel 118,8 mg per liter. Kadar Ca2 plus dalam sampel 30,24 mg per liter. Kadar Mg2 plus dalam sampel 110,77 mg atau per liter. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Rahmadita Ananda dari program studi kimia angkatan 19 Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, sebelumnya boleh Kak Adi memperkenalkan diri? Oh ya, nama saya Rizka. Saya sekarang kelas 12 dari SMA Tribakti. Nah, oke. Sedikit berbincang ya. Gini, sebelumnya ini udah kelas 12 nih. Nah, berarti kan ada planning mau kuliah. Nah, sebenarnya keinginan ada tuh kuliah di mana sih dan jurusan apa gitu? Pengennya kuliah di Unri nih Kak. Pengennya itu di Jurusan apa? jurusan matematika. Oh, matematika. Berarti suka berhitung. Iya. Gini. Nah, jika nih suatu saat nih adik punya nih keinginan kuliah di Muhammadiyah, terus jurusannya prodi kimia. Apa sih keinginannya gitu? Kalau kimia itu kan bisa prakteknya gitu ya kan Kak. Banyak main-main sama zat-zat. Nah itu jadi pengen kali bisa praktek. Sama kan juga kalau kita di kimia itu, kalau pendidikan bisa jadi guru kimia, bisa juga kerja di pabrik-pabrik kalau kita ngambil yang murninya. Jadi cakupan kerjanya itu luas gitu. Oh gitu. Berarti nggak ada menutup kemungkinan ya, walaupun keinginan pertama itu kuliahnya di Unri. Oke, makasih ya untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Indah Karlinda dan rekan saya dan kami dari Prodi Kimia Angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kakak dan kawan-kawan kakak akan mewawancarai adik tentang pendapat adik mengenai Prodi Kimia. Nah, sebelum itu, bolehlah kami mengenal adik terlebih dahulu. Nah, adik ada nggak berencana untuk kuliah gitu? Tapi kan masih bisa lah kemungkinan ada untuk berubah pikiran ya kan. Nih misalnya jika adek berubah pikiran kan gitu, jika adek ingin berkeinginan berkuliah di prodi kimia tempat kami Universitas Muhammadiyah Riau, bagaimana pendapat adek? Berpikir mana tahu. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya, Dek. Sudah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.